Bapak, ternyata banyak banget prestasi Bapak. Masya Allah. Ikut dari organisasi dan ternyata Bapak ini pengusaha muda. Boleh diceritain nih Pak, mulai dari Bapak masih kecil, masa kecil Bapak sekolahnya di mana? Jadi Mbak Olip ya, kebetulan saya ini anak seorang guru ya. Guru. Jadi sejak masih kecil, bahkan di SD pun saya masih anak bawang waktu itu. Anak bawang, jadi kalau anak bawang itu kan biasanya diajak kemana-mana. Nah bahkan sekolah pun masih anak bawang. Nah ternyata dalam kondisi anak bawang, alhamdulillah saya cepat belajar di situ, langsung bisa baca segala macam. Akhirnya tidak jadi anak bawang. Nah apa pelajaran yang bisa saya ambil? Saya sejak kecil selalu diajarkan untuk mandiri oleh orang tua. Bahkan alhamdulillah sejak SD saya belajar jualan, Mbak Olip. Jualan. Jadi saya dulu mungkin Mbak Olip masih belum lahir kali ya. Belum. Jadi kami dulu ada yang namanya lipu, ada ciki yang jenis-jenis makanan begitu ya. Makanan kecil ya, jenis itu. Jadi pas jam istirahat saya keluarkan dan saya jual dengan teman-teman begitu. Jadi dari keliling-keliling ngederin kayak gitu. Biasanya sih kita buka tas langsung nyamperin teman-teman gitu ya. Nah, jadi saya diajarkan untuk mandiri seperti itu. Artinya tidak langsung karena ada orang tua di sekolah itu jadi langsung minta duit segala macam. Tapi kita diajarkan untuk mandiri begitu. Nah, jadi ini saya kira pelajaran yang sangat luar biasa ya bagi saya ketika sejak masih kecil. Nah, ini ternyata alhamdulillah terus berlanjut. Dan itu tidak hanya pelajaran tentang bagaimana harus mandiri berusaha, tapi juga saya belajar tentang memimpin. Jadi sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD itu saya selalu menjadi ketua kelas dan memimpin upacara tiap hari Senin. Itu di SD mana itu Pak? Itu jauh di Mata Merah, di daerah Pusri masuk lagi ya. Jadi kalau orang nyebutnya perbatasan antara Mata Merah dengan Merah Mata. Jauh juga. Saking jauhnya ya. Jadi saya besar di situ di Mata Merah. SD, SMP, SMA di situ. Ya, saya besar di situ sampai kemudian saya kuliah baru melanting. Itu pun karena beruntung mendapatkan dulu namanya PMDK, penelusuran minat bakat dan prestasi. Jadi masuk di kuliah di Unsri tanpa ikut tes begitu. Tanpa ikut tes. Mungkin kalau ada kampus di dalam Mata Merah, kuliah di Mata Merah juga mungkin. Tapi karena nggak ada yang melantingnya jauh keluar. Ya itu. Jurusan apa Bapak kemarin di? Saya di teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Ya. Jadi ST, tukang insinyur. S2-nya Bapak? S2-nya di Magister Manajemen. Di Unsri juga. Jadi dari ST teknik ke manajemen. Manajer, ya. Kenapa? Karena ada hubungan. Karena saya kan sebelum di DPRD kan memang di entrepreneur ya. Entrepreneur. Jadi saya memang jadi belajar usaha menjadi entrepreneur itu. Jadi saya harus mengambil ilmu manajemen. Makanya saya ngambil di pemasarannya. Bisa manajemen. Boleh sedikit cerita tentang usaha Bapaknya? Ulip lihat di banyak banget prestasi Bapak tentang usaha-usaha jadi wirausaha muda. Ya, jadi alhamdulillah apresiasi yang saya dapatkan dalam entrepreneur ini tahun 2010 saya ikut kompetisi wirausaha muda di salah satu bank dan dari bawah mulai tingkat provinsi sampai alhamdulillah tingkat nasional dan alhamdulillah dapat juara nasional waktu itu tahun 2010 di wirausaha muda mandiri ya, wirausaha muda mandiri. Nah, itu proses penjuriannya luar biasa ya, karena yang jadi juri adalah pengusaha-pengusaha nasional dan alhamdulillah setelah itu kita mendapatkan gemblengan ya dari pengusaha-pengusaha sekelas Pak Ciputra, waktu itu ada Pak Rinal Kasali ya. Jadi memang kita diajarkan ya bagaimana seorang anak muda ketika menjadi seorang entrepreneur jangan buru-buru memikirkan untuk memperkaya diri. Jadi baru mulai usaha langsung mau beli rumah, beli mobil gitu ya. Nah, ini kita diajarkan bagaimana memang belajar menahan untuk tidak foya-foya gitu. Kalau anak muda zaman sekarang kan baru sukses dikit sudah beli ini betul. Jadi dari umur berapa Bapak sudah ikut kayak kompetisi gitu Pak? Kalau kompetisi itu sebetulnya Mbak ini saya diajak oleh dosen ya, dosen Unsri juga. Jadi tahun 2010 itu kompetisi wirausaha muda itu dan alhamdulillah dari situ baru
mendapatkan juara nasional, dan setelah itu ngikutin beberapa macam kompetisi. Ada yang namanya Indonesian Small Business kemudian ada juga waktu itu dari HIPMI Award ya. Alhamdulillah dapat penghargaan dari beberapa kompetisi itu, yaitu dan dimulai sejak tahun 2010 itu, Mbak Maulid. Berarti dari 2010 sebelum Bapak nikah berarti? Nikah sudah nikah. Saya nikah tahun 2005. Ya, saya nikah 2005. Jadi nikah umur muda, waktu itu umur 25 tahun. 25 tahun. Ya. Udah pas itu. Berarti di balik sosok Bapak yang sukses ini sekarang ada seseorang tuh di baliknya kan? Ya. Berarti terutama ada istrinya juga. Betul. Selain istri nih Pak, ada siapa lagi di balik sosok Bapak yang bisa sesukses sekarang? Saya mendapatkan momentum ya. Kalau bahasa apa kerennya itu apa ya? Letupan ya. Kalau bahasa ininya itu apa ya? Apa kalau bahasa ininya itu titik puncaknya itu ketika saya SMA. Ya, jadi ada suatu momentum waktu saya SMA, tepatnya waktu itu di kelas 3 ya Mbak ya. Saya kan ikut bimbel tuh, ikut bimbel, dan salah satu bimbel itu dari daerah kami di Mata Merah ke tengah kota itu kan agak lumayan jauh. Jauh banget. Nah, pada waktu itu kan hujan, malam hujan. Jadi ketika hujan itu saya dijemput oleh papa saya, sekarang almarhum Mbak ya. Sudah meninggal. Jadi pada saat itu hujan-hujan, jadi saya lihat teman-teman pakai mobil semua dijemput. Kami harus berhenti hujan dan nunggu hujan dulu berhenti. Tapi kata almarhum ya, tetap tidak apa-apa kita kehujanan gitu kan, yang penting tidak kemalaman intinya. Nah jadi kami jalan sampai kehujanan. Nah sepanjang jalan itu saya peluk ya almarhum. Sorry Mbak. Iya. Jadi intinya saya niatkan pada saat itu, saya bilang bahwa saya ingin sukses, dan saya tidak ingin ke depan papa kehujanan seperti itu ya. Nah itu jadi saya tanamkan bahwa saya harus jadi orang yang kaya, ya. Saya harus jadi sukses, saya tidak boleh menjadi miskin begitu. Itu, sorry. Alhamdulillah ya, setelah itu saya semakin semangat ya, mengejar prestasi ya Mbak ya, mengejar prestasi, dan dari situ saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang sukses kaya itu, kalau saya menjadi seorang pegawai negeri seperti orang tua saya, maka mungkin saya tidak akan bisa cepat menjadi kaya begitu. Maka dari situ saya berpikir mulai malam ini ya, saya tekadkan bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang kaya, dan saya tidak ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi itu momentumnya, jadi momentum yang kemudian mengingatkan saya tentang almarhum begitu, gitu Mbak. Nah, jadi insya Allah dari situ sampai saya ketika mau kuliah, saya tanya karena saya alhamdulillah dianugerahi juara umum terus. Jadi saya diminta memilih gitu kan, untuk memilih jurusan di Unsri pada saat itu. Saya tanya sama guru, ini yang jurusan yang duitnya paling banyak dan cepet kaya yang mana? Jadi gitu ya. Ada katanya, harus ada di arsitek gitu kan, jadi bisa nanti jadi kaya segala macam. Masih ada lagi tak yang lebih kaya lagi? Ada katanya. Pertambangan, bisa nambang emas katanya kan. Nambang emas, ya udah, bismillah saya pilih pertambangan gitu kan. Jadi saya cuma satu pilihan. Saya yakin bahwa insya Allah saya terima. Ya kalau teman-teman ya alhamdulillah diterima begitu Mbak, diterima. Jadi saya masuk di teknik pertambangan itu. Tadi berpikir bahwa saya bisa langsung tamat ya, saya bisa menambang begitu kan. Nah ternyata ya semangat saya untuk menjadi seorang yang sukses itu ya di kampus ya, saya kan tadi saya katakan sejak kecil saya udah belajar jualan ya, di kampus pun saya masih jualan. Belajar jualan di kampus ya, termasuk saya mengambil upahan fotokopian Mbak. Ya jadi kan mahasiswa yang dari Palembang cuma 10. Karena teknik pertambangan itu cuma ada 2 negerinya, satunya di UPN Jogja dan ITB UPN swasta.
ITB, Tambang dan Unsri. Jadi waktu itu banyak dari Kalimantan, dari mana-mana. Nah mereka rata-rata ngekos di Layo. Ngekos. Nah kita orang Palembang ya kan, daripada mereka di Indralaya ini motokopinya mahal dan waktu itu ada selisih, saya tawarkan lebih murah gitu. Dan saya pun sudah dapat untung rasa itu kan. Nah jadi saya ambil bisnis fotokopian dari teman-teman dan alhamdulillah waktu itu lumayan bisa lewat ongkos kuliah gitu kan. Ongkos ke Layo sudah lewat. Nah ini yang membuat saya bersemangat tadi bahwa saya harus menjadi orang sukses seperti itu tadi. Jadi sosok dari almarhum yang bisa salah satunya juga motivasi ya dari mama ya. Yang tadi saya katakan bahwa saya sejak kecil diajarkan untuk mandiri ya. Saya dilatih untuk menjadi ketua kelas, dilatih untuk menjadi pemimpin upacara ya. Sehingga ini terbawa-bawa ketika SMP saya menjadi ketua OSIS, SMA menjadi ketua MPK OSIS, bahkan organisasi pun di kuliah pun saya walaupun jualan, tapi saya juga aktif di organisasi. Begitu Mbak Ulit. Kuliah pulang. Ya. Tapi aktif organisasi. Dari cerita Bapak tadi Ulit agak sedikit sedih. Tapi yang pastinya almarhum sudah seneng banget pasti Pak. Insya Allah. Amin. Ini Pak, Ulit lihat di web Bapak itu ada moto Bapak ya. Motonya itu semangat berkarya untuk berbagi. Kalau boleh tahu itu inspirasinya dari apa ya Pak? Semangat berkarya untuk berbagi. Ya keren ini pertanyaannya Pak Ulit ya. Jadi ini saya tuh selalu berpikir bahwa saya harus berprestasi Mbak. Ya di sekolah saya ingin menjadi orang yang berprestasi, menjadi juara. Di kampus ya saya ingin juga berprestasi begitu. Bahkan di bidang apapun saya ingin berprestasi. Menjadi seorang pengusaha pun saya ingin berprestasi dan mengikuti kompetisi, alhamdulillah berhasil begitu. Bahkan di DPRD pun, di legislatif pun saya ingin menjadi orang yang berprestasi. Dulu saya dapat dari Seripu dan Tribun juga kalau tidak salah ya, 7 politisi yang berpengaruh ya, award dari sini ya. Dan kemarin alhamdulillah baru-baru ini saya dapat award dari PGRI Sumsel sebagai wakil rakyat yang berkontributif di dunia pendidikan begitu. Yang honorer itu kalau honorer itu. Nah, jadi artinya saya merekatkan bahwa saya harus berkarya. Saya harus berprestasi. Nah, dengan semangat berkarya itu, semakin banyak kita berkarya, maka insya Allah semakin banyak hal yang kita bagi. Jadi semangat berkarya itu untuk kita bisa berbagi. Nah, jadi filosofisnya itu orang bisa give, ya, bisa memberi ketika dia semakin banyak dia sebelum dia berbagi ya dia dulu harus berkarya begitu. Jadi prinsipnya adalah kita harus senantiasa apalagi dengan usia kita ya, anak-anak muda itu harus banyak berkarya. Jadi dimanapun bidang kita, Mbak Ulit misalnya di media ya, saya di legislatif, anak-anak muda ini harus banyak berkarya. Nah dengan karya-karya inilah kita bisa banyak hal yang bisa kita bagi untuk orang lain begitu. Setidaknya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, Mbak Ulit. Seperti itu. Hal terakhir nih Pak, boleh bagi tips and trick atau motivasi nih untuk masyarakat Kota Palembang, khususnya yang kayak anak-anak muda kayak kami ini kan, biar bisa sukses kayak Bapak, terus berkarya, dan kayak motivasi Bapak tadi kan berkarya untuk berbagi. Ya. Baik, saya kira untuk anak-anak muda ya dimanapun berada, hal yang harus kita ingat ya, kita harus memegang prinsip seperti yang diajarkan oleh Nabi, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana membuat kita bermanfaat, kontributif. Jadilah orang yang kontributif. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi banyak kontribusinya buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda ini ya harus prestatif. Ya, artinya kalau kita banyak kontribusi, maka ini juga akan menimbulkan banyak prestasi. Nah, prestasi inilah yang kemudian yang akan bisa membuat diri kita termotivasi untuk senantiasa kita bisa terus bisa berbagi. Lalu ya, saya ingin menyampaikan 2020 sampai 2035 itu adalah bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, kita harus mengambil peran sebagai orang-orang produktif. Dengan cara apa?
memperbanyak inovasi. Jadi kayak kami di DPRD kalau hanya dengan tugas pokok fungsi dewan, legislasi, anggaran, pengawasan, dia cuma 3. Artinya saya kira ini biasa-biasa saja. Tapi kita harus lebih dari itu. Misalnya apa? Kami misalnya di PKS kita ada semboyan melayani begitu. Maka saya tambahkan ya bahwa kami harus menjadi anggota dewan yang advokasi dan fasilitasi. Advokasi artinya mengadvokasi aspirasi dari masyarakat. Memfasilitasi artinya memfasilitasi antara rakyat dengan pemerintah begitu. Nah ini jadi anak-anak muda harus menjadi anak-anak yang berinovasi seperti itu. Jadi insya Allah saya kira kalau kita menjadi orang yang inovatif, kita tidak akan pernah ketinggalan dengan zaman dan momentum begitu, Mbak Olid. Baik Sobat Sri Poko TV, setelah kita berbincang-bincang sama Pak Saiful Fadli, ternyata Pak Saiful Fadli ini selain jadi anggota DPRD Sumatera Selatan itu pengusaha, ya Pak ya? Insya Allah. Pengusaha yang sukses, masih belajar berusaha. Selain itu juga dari sosok Pak Saiful Fadli ini teman-teman, di balik kesuksesannya ada seseorang almarhum papanya yang mendukung, yang memotivasi untuk jadi sukses seperti sekarang. Insya Allah, iya. Baik, terima kasih Bapak ya atas bincang-bincangnya, sudah berbagi cerita sama Ulit. Tadi sempat Ulit terharu juga tadi. Jadi keinget. Oh iya, moment of truth. Nah, dari tadi apa bahasanya? Moment of truth. Iya, jadi moment of truth-nya itu tadi pas ketika di dibonceng. Iya, nah itu luar biasa, Mbak. Lagi kehujanan. Betul, ya. Itu menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Gitu, Mbak Olid. Iya. Terlalu banyak ya Pak ya motivasinya. Insya Allah. Buat anak-anak muda jadi semangat. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Siap, sama-sama ya. Baik, terima kasih untuk Sobat Sri Poko TV. Demikianlah perbincangan Ulit sama Pak Saiful Fadli. Demikian, kalau lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Poko TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.